Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Lafia Pamina yang akan membahas tentang video pembelajaran kimia. Sebelum menyimak lebih jauh video ini, don't forget to like and subscribe. Nah, pada kesempatan ini kita masih membahas bab 2, yaitu struktur atom dan tabel periodik, dengan materi pokok partikel dasar penyusun atom, tanda atom, isotop, isobat, dan isoton. Selanjutnya kalian bisa menyimak slide yang ada di samping, yaitu bab 2 ya. Tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa bab 2 itu masih membahas tentang struktur atom dan tabel periodik, namun dengan materi pokok partikel dasar penyusun atom, kemudian tanda atom, dan isotop, isobat, dan isoton. Nah, tujuan pembelajaran dari materi pokok ini itu apa? Jadi siswa dapat memahami bahwa atom tersusun dari partikel dasar, yaitu elektron, proton, dan neutron serta penemuannya. Kemudian menganalisis dan menyimpulkan bahwa nomor atom, nomor massa, dan isotop itu berkaitan dengan jumlah partikel dasar penyusun atom. Dan memahami perbedaan isotop, isobat, dan isoton. Selanjutnya kita bahas materi pokok yang pertama, yaitu partikel dasar penyusun atom, di mana model atom itu terdiri dari 3 jenis partikel dasar, yaitu ada proton, kemudian elektron, dan neutron. Ada pandangan lain, yaitu pandangan modern, bahwa model atom itu terdiri dari 2, yaitu inti atom dan partikel yang bermuatan negatif. Ya, jadi inti atom itu terdiri dari proton dan neutron, sementara partikel yang bermuatan negatif itu bernama elektron. Masih membahas tentang materi pokok yang pertama, yaitu partikel dasar penyusun atom. Kita bahas dulu yang elektron, di mana elektron itu bermula dengan ditemukannya tabung sinar katode oleh Ferdinand Braun yang mengamati bahwa aliran radiasi dari kutub negatif ke kutub positif yaitu disebut sinar katode. Kemudian sinar katode ini itu disempurnakan oleh Sir William Crookes. Kemudian penelitian sinar katode itu disempurnakan oleh Joseph John Thomson. Barulah Thomson menyimpulkan bahwa sinar katode merupakan partikel dasar bermuatan negatif penyusun atom. Sinar katode disebut sebagai elektron. Nah, yang pertama kali diusulkan oleh George Stone pada tahun 1874. Kemudian disempurnakanlah oleh Thomson dengan muatan elektron yaitu sebesar 1,76 kali 10 pangkat 8 kolom per gram. Selanjutnya tentang inti atom ya. Inti atom yang terdiri dari proton dan neutron, kita bahas dulu yang proton, di mana proton itu pada tahun 1886 Eugen Goldstein itu memodifikasi tabung sinar katode dengan melubangi lempeng katodenya. Nah, ia menemukan sinar katode yang menembus lubang katodenya yang disebut dengan sinar kanal. Nah, selanjutnya Wilhelm Wien menyebutkan bahwa sinar kanal tersebut itu disebut dengan proton. Nah, kemudian disempurnakanlah oleh Ernest Rutherford melakukan percobaan juga dengan hamburan sinar alfa terhadap lempeng tipis emas. Jadi Rutherford habis itu menyimpulkan bahwa atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif serta dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Kita tentang neutron ya. Di tahun 1932 James Chadwick ya menemukan kejanggalan pada penelitian Rutherford. Penelitiannya menunjukkan kesalahan pada perbandingan massa atom hidrogen dan massa atom helium. Kemudian percobaan selanjutnya menunjukkan bahwa sinar tersebut itu merupakan partikel netral yang mempunyai massa sedikit lebih besar daripada massa proton. Nah, partikel ini dinamakan dengan neutron. Di situ antara elektron, proton, dan neutron disajikan dalam bentuk tabel
ya diklasifikasikan atau dikelompokkan mulai dari penemunya, kemudian masanya, muatannya serta unit muatannya. Elektron itu ditemukan oleh Thomson, kemudian proton itu oleh Goldstein, dan neutron itu ditemukan oleh Chadwick. Meskipun masing-masing partikel itu tadi sebelumnya itu ada yang menemukan, tapi disimpulkan oleh penemu-penemu yang ada di slide tersebut. Nah, proton itu bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, serta neutron itu bermuatan nol. Nah, selanjutnya materi pokok yang kedua yaitu berkaitan dengan tanda atom. Jadi di sini kalian bisa menyimak SPU atau tabel periodik masing-masing ya. Kita bisa mengidentifikasi di dalam atom unsur itu di situ ada apa saja ya. Kalian bisa simak slide yang ada di samping. Di situ X itu lambang atom, di mana A-nya itu di atas, di situ massa atom ya. Kemudian Z-nya yang bawah itu nomor atom. Jadi berkaitan di sini notasi atomnya itu cuma salah satu contoh sebenarnya, tapi kadang ada yang meletakkan itu sama-sama di atas kiri sama atas kanan. Namun yang perlu dipahami bahwa nomor atom sama nomor massa itu jumlahnya itu berbeda. Nilainya yang kecil itu adalah nomor atom dan nilainya yang besar itu adalah nomor massa. Nah, nomor atom itu kalau kalian simak di kotakan yang berwarna abu-abu, ya nomor atom itu yang simbolnya Z adalah proton ya. Proton yang terdapat dalam inti atom, sementara nomor massa di situ simbolnya A. Itu jumlah proton dan neutron. Ya, jadi secara umum A itu tadi adalah nomor massa, adalah hasil penjumlahan dari proton dan neutron. Ya, jadi intinya di dalam notasi atom itu nilai yang lebih kecil itu adalah nomor atom, nilai yang lebih besar itu adalah nomor massa. Nomor atom itu adalah nomor proton juga. Ya, kemudian kalau misalkan nomor massa itu hasil dari neutron dan proton. Kita di situ sudah ada contohnya di dalam slide, yaitu atom Mg dengan nama atom magnesium. Di situ yang bawah nilainya 12, yang atas nilainya 24. Kalian bisa simak bahwa yang 12 itu adalah nomor atomnya, sementara yang 24 itu adalah nomor massanya. Jadi disimpulkan kalau misalkan masing-masing diminta untuk mencari protonnya itu berapa, elektron berapa, neutron berapa, itu bisa disimak ya. Proton itu tadi ya sama dengan nomor atom ya. Kita cek nomor atomnya berapa, 12. Oh, berarti ternyata protonnya 12. Kemudian elektronnya berapa? Nah, proton sama elektron itu sama. Kalau misalkan nomor atomnya itu netral. Ya, netral tidak bermuatan. Jadi proton dan elektronnya itu sama, yaitu sama-sama 12. Nah, kemudian neutronnya itu hasil dari nomor massa dikurangi nomor atom atau hasil proton. Jadi 24 dikurangi 12 sama dengan 12. Ingat ya bahwa itu adalah contoh dari atom netral, di mana nomor atom itu adalah proton dan elektronnya. Ya, jadi proton itu sama dengan elektronnya sama dengan nomor atom. Itu untuk yang atom-atom netral. Kalau neutronnya sama, yaitu nomor massa dikurangi nomor atom atau protonnya. Emang ada yang tidak netral ya? Ada, yaitu bermuatan positif sama bermuatan negatif. Ya, kalian bisa simak video yang berikutnya ini. Setelah kita menghitung proton, elektron, neutron dari atom yang netral, maka di sini saya akan membahas tentang pencarian proton, elektron, dan neutron bila atomnya itu bermuatan.
bermuatan positif dan bermuatan negatif. Lalu apa perbedaannya? Gimana perbedaannya? Kita bisa simak. Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa atom itu tadi bermuatan, ada yang bermuatan netral sama yang atom bermuatan positif sama bermuatan negatif. Gimana makna dari positif yaitu melepas, sementara yang negatif yaitu menangkap. Jadi secara teori itu seperti orang yang mampu, misalkan dia akan melepaskan sebagian hartanya. Kemudian orang yang kurang, misalkan berarti dia menerima. Kemudian kita langsung masuk ke contoh ya. Di sini masih menggunakan atom yang sama yaitu Mg. Tadi kan Mg-nya kan tanpa 2 plus. Kalau ini kan ada 2 plusnya. Ini ada 12 sama 24. Kita tahu 12 ini adalah nomor atom. Sementara 24 itu adalah nomor massa. Nah, perbedaannya di sini. Jadi tetap proton itu adalah nomor atomnya. Jadi protonnya berapa? Kita cek di sini. Oh, ternyata 12, maka protonnya yaitu tetap ditulis 12. Kemudian elektronnya. Nah, di sini elektronnya tergantung muatannya. Jadi elektron itu adalah nomor atom. Nama atomnya tadi 12 ya, kalau itu netral. Nah, berhubung ini bermuatan positif, kalau positif tadi melepaskan, berarti dikurangi berapa? Dikurangi 2. 12 kurangi 2 sama dengan 10. Kemudian neutronnya tetap sama. Meskipun itu bermuatan positif maupun negatif, tetap 24, yaitu dari nomor massa dikurangi nomor atom atau protonnya 12, berarti sama dengan 12. Itu yang contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, di situ ada Cl ya. Cl itu kalau misalkan kalian simak di SPU adalah unsur klor, dimana memiliki nomor atom 17 dan memiliki nomor massa 35. Kita diminta dicari proton, elektron, dan neutron apabila Cl ini bermuatan negatif. Nah, protonnya sama. Protonnya itu tidak berpengaruh ya, positif maupun negatif, muatan berapapun itu tidak berpengaruh karena proton itu sama dengan nomor atomnya. Protonnya berapa? Di sini bisa cek. Oh, ternyata 17. Kemudian elektronnya, nah ini yang berpengaruh. Tadi nomor atomnya tetap 17 karena negatif, maka menangkap dijumlah plus 1 sama dengan 18. Neutronnya berapa? Berarti ya 35 dikurangi 17 kurangi protonnya atau nomor atomnya sama dengan 18. Jadi gitu ya, perbedaan antara atom netral dengan atom yang bermuatan itu perbedaannya di elektronnya. Ya, perbedaannya itu di elektronnya. Jadi tergantung, kalau positif itu dikurangi karena dia melepas, sementara yang negatif itu dijumlahkan karena dia menangkap. Oke? Selanjutnya kita bahas materi pokok yang ketiga, yaitu isotop, isobar, dan isotop. Kita bahas dulu yang isotop. Kalian bisa simak pengertiannya. Atom-atom dari unsur yang sama mempunyai nomor atom yang sama tetapi berbeda nomor massanya. Di situ sudah ada contohnya ya, misalkan hidrogen. Ketiga unsur hidrogen di mana nomor atomnya itu 1. Ya, semuanya itu 1 semua. Kemudian yang berbeda adalah nomor massanya. Helium yaitu nomor atomnya sama 2. Karbon yang bawah itu nomor atomnya semuanya sama, namun yang atasnya itu nomor massanya berbeda. Nitrogen, kemudian oksigen, kalian bisa simak ya, yang bawah itu sama nomor atomnya, tapi yang atasnya itu berbeda. Kemudian isobar. Isobar ini itu sebenarnya kebalikannya dengan isotop. Atom-atom dari unsur yang berbeda mempunyai nomor atom yang berbeda,
tetapi mempunyai nomor massa yang sama, berkebalikan kan dengan yang tadi. Kalau tadi itu nomor atomnya sama, nomor massanya berbeda. Tapi kalau misalkan yang isobar ini kebalikannya, nomor atomnya itu berbeda, nomor massanya sama. Tapi dari unsur yang berbeda, misalkan hidrogen dengan helium. Ya, nomor massanya itu sama-sama 3 ya, sama-sama 3. Kemudian nomor atomnya berbeda 1 dan 2. Karbon sama nitrogen, nomor masanya yaitu sama-sama 14, namun nomor atomnya berbeda. Natrium sama magnesium, nomor masanya sama-sama 24, namun nomor atomnya berbeda. Nah, itu pengertian dari isobar. Selanjutnya isoton. Isoton yaitu atom-atom yang dari unsur yang berbeda, mempunyai nomor atom yang berbeda, kemudian mungkin nomor massa yang berbeda juga, tapi memiliki jumlah neutron yang sama. Tadi kan neutron kan hasil dari nomor massa dikurangi nomor atom ya. Di situ bisa disimak unsur-unsur antara hidrogen dan helium. Nomor massanya hidrogen itu kan 3 ya, 3 dikurangi 1, 2. Helium nomor massanya 4, nomor atomnya 2, 4 kurangi 2, 2. Nah, neutronnya sama kan, sama-sama 2. Nah, itu bisa dikatakan antara hidrogen dan helium itu isoton. Begitu juga dengan kalium sama kalsium ya di situ. Oh, ternyata setelah dikurangi K-nya, Ca-nya sama-sama 20. Oh, ternyata mereka itu ada isoton sampai di argon dan kalsium. Ya, semuanya itu memiliki jumlah neutron yang sama keduanya. Jadi dikatakan mereka itu adalah isoton. Nah, tadi sudah saya jelaskan beberapa materi pokok, partikel penyusun atom, kemudian tanda atom, mencari proton, elektron, dan neutron baik dari atom netral maupun atom yang bermuatan baik positif maupun negatif, serta isotop, isobar, dan isoton. Cukup sekian dari video saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.